Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Planter Indonesia. Jadi kali ini saya ingin membuat video mengenai kekurangan unsur hara kisrit ya, ataupun kandungannya yaitu magnesium. Jadi seperti terlihat pada sawit yang ada di sini sekitar ya, di sekitar sawit yang di sekitar saya ini, saya lagi kontrol ya ke dalam. Saya menemukan ada beberapa pokok sawit yang mengalami defisiensi kisrit ya. Jadi ciri daun yang kekurangan unsur hara kisrit dapat dilihat ya, untuk para petani sawit, para petani tandan berduri, dapat dilihat ya. Ini dia cirinya, kekurangan unsur hara kisrit. Jadi sangat berbahaya sekali jika ada di tempat bapak-bapak petani ada yang kekurangan pupuk kisrit ini. Jadi kandungan dari pupuk kisrit itu yaitu magnesium dan juga terkandung juga sulfur ya, belerang ya. Ini cirinya nampak terdapat bercak ya di daunnya. Lama kelamaan akan mengering ya, lama kelamaan akan mengering. Ini sangat defisiensi berat. Ini sudah termasuk ke defisiensi berat. Nih, nampak dia kekurangan kisrit. Daunnya mengecil ya, tidak lebar terbuka. Jadi ciri-cirinya itu bisa dilihat di video. Jadi kalau bapak-bapak terdapat di ladangnya contohnya seperti tanaman berikut, berarti di tempat bapak tersebut kekurangan unsur hara atau kekurangan pupuk kisrit, yaitu unsur haranya magnesium dan sulfur. Jadi saya mencoba menjelaskan 4 manfaat dari kandungan ataupun 4 manfaat dari pupuk kisrit. Jadi ada 4 manfaat yang terkandung di dalam pupuk kisrit tersebut ya. Seperti kita tahu, di pupuk kisrit tersebut terdapat magnesium dan sulfur ya. Jadi magnesium itu sangat berperan penting dalam proses fotosintesis ya. Seperti kita ketahui, fotosintesis ini berlangsungnya di daun. Jadi jika daunnya seperti ini, maka proses fotosintesisnya akan terganggu. Makanya akan lari ke tersediaan buah. Bisa dilihat ketersediaan buahnya sangat menyedihkan ya. Hanya 1 janjang yang ada di pokok. 1, 2. Hanya 2 janjang yang ada di pokok. Sangat menyedihkan sekali. Dan banyak muncul bunga jantan. Jadi ini mengakibatkan pembentukan buah terganggu ya, pembentukan buah terganggu. Jadi saya ingin menjelaskan 4 kandungan kisrit ya, 4 kandungan kisrit atau 4 keuntungan atau manfaat dari pupuk kisrit ini. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Kenapa saya bilang membantu proses fotosintesis? Karena magnesium ini berperan sebagai pusat atom klorofil ya. Jadi magnesium itu penghasil klorofil, Pak. Klorofil itu zat hijau daun yang berfungsi untuk proses memasak makanan. Jadi klorofil ini bertugas untuk menyerap sinar matahari. Yang menyerap sinar matahari guna proses pembentukan makanan di daun.
ya. Jadi kalau bentuk daunnya begini, maka dia mengurangi klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Bapak lihat ke warna dari daunnya sudah tidak hijau, Pak. Ya, ini memang sangat berat defisiensi dari magnesium itu. Bisa dilihat. Jadi yang pertama, magnesium ini berfungsi sebagai pusat atom klorofil yang membantu menyerap sinar matahari di daun guna proses pemasakan makanan sehingga menjadi energi bagi tanaman. Dan yang kedua, kisrit ini berfungsi sebagai aktivator enzim, ya. Jadi magnesium ini berfungsi sebagai aktivator enzim. Aktivator enzim itu maksudnya untuk merangsang enzim-enzim yang ada di tanaman ini guna memproses makanan, ya. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu bermanfaat untuk membantu proses metabolisme pada tanaman, ya. Metabolisme pada tanaman itu pembentukan energi pada tanaman ataupun sebagai penghasil unsur-unsur kimia seperti karbohidrat, lemak, dan juga gula. Jadi manfaat kedua dari pupuk kisrit ini sebagai aktivator enzim, ya. Jadi kandungannya magnesium dan sulfur. Oke, kita yang ketiga, memacu pembentukan minyak sawit, ya. Jadi Bapak jangan salah, pupuk kisrit ini berpengaruh untuk pembentukan minyak pada sawit, ya. Kenapa saya bilang membantu pembentukan minyak pada sawit? Karena unsur magnesium ini adalah sebagai pemicu pembentukan minyak, sehingga rendemen yang dihasilkan oleh tanaman sawit tersebut jadi tinggi. Jadi unsur magnesium ini sebagai pemicu, ya. Jadi kandungan kisrit tadi ada saya sebutkan dua unsurnya, ada magnesium dan sulfur. Magnesium ini banyak fungsinya, salah satunya memicu pembentukan minyak pada tanaman sawit sehingga menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Oke, jadi ini defisiensi tanaman yang saya rekam ini adalah beberapa tanaman yang defisiensi unsur kisrit. Pupuk kisrit, bukan unsur kisrit. Defisiensi pupuk kisrit yaitu defisiensi magnesium dan sulfur. Oke, yang keempat selain mengandung unsur magnesium, kisrit juga mengandung unsur sulfur, ya, sulfur atau belerang. Jadi unsur belerang ini terlibat dalam pembentukan protein, gula, asam amino, minyak, dan lemak, ya. Dia juga memacu, sulfur ini juga memacu pembentukan metabolisme pada tanaman seperti pembentukan unsur lemak, asam amino, minyak, ya, semua dibantu atau dirangsang oleh unsur sulfur ataupun belerang yang ada pada kandungan pupuk kisrit. Jadi saya harap jika bapak-bapak para petani menemukan di ladangnya ada tanaman seperti yang saya videokan ini, berarti itu adalah defisiensi pupuk kisrit ataupun defisiensi unsur hara, magnesium, dan sulfur. Segera diambil tindakan sebelum tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan buah atau mengganggu produksi dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi saya harap video singkat ini bermanfaat. Ciri-cirinya sudah saya videokan. Inilah ciri-ciri dari defisiensi magnesium dan sulfur. Jadi magnesium dan sulfur itu ada pada kandungan pupuk kisrit. Jadi
segera ambil tindakan, segera pupuk kisrit dengan dosis. Kalau tanaman umur 5 sampai 10 tahun bisa pakai dosis 0,5 kg, 10 tahun ke atas bisa pakai 0,75 kg per pokok. Itu dosis yang biasa dipakai di perusahaan tempat saya bekerja, ya, 0,5 kg dan paling tinggi 0,75. Kalau sudah defisiensi berat bisa kita naikkan dosisnya menjadi 0,75 kg per pokok. Ya, mungkin itu dari saya untuk video singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani tandan berduri, ya. Sekali lagi bantu supportnya dengan channel ini, share sebanyak-banyaknya ke grup-grup sawit yang ada di media sosial bapak-bapak semua, sehingga channel ini dapat berkembang. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia.